Salah satu prosedur penting dari keseluruhan proses pembangunan kapal yaitu peluncuran kapal, karena sistem peluncuran kapal merupakan awal dalam pengecekan stabilitas kapal pada saat mengapung di air. Apakah kalian tahu kenapa pada saat peluncuran kapal sering dimulai pada bagian buritan? Sebelum itu, perlu diketahui bahwa metode peluncuran kapal terbagi menjadi 4, yakni metode airbag, metode gravitasi, metode mekanik, dan metode mengambang keluar. Mari kita bahas satu persatu metode peluncuran kapal. Yang pertama, peluncuran tipe gravitasi. Sistem peluncuran tipe ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu peluncuran slideway diminyaki longitudinal, merupakan salah satu bentuk tertua dari sistem peluncuran. Dengan menggunakan sistem ini, kapal meluncur di atas jalan geser dan dengan beratnya sendiri memasuki air. Selanjutnya, longitudinal steel, peluncuran roller slideway. Dalam metode peluncuran kapal jenis ini, rol baja digunakan sebagai pengganti oli untuk mengurangi gesekan saat meluncur. Metode ini menggunakan rol baja intensitas tinggi, perangkat keamanan, dan papan baja untuk peluncuran. Dan yang terakhir, peluncuran side oilet slideway. Sistem peluncuran slideway yang diminyaki juga merupakan salah satu sistem peluncuran kapal yang paling banyak digunakan. Sistem ini terutama dari 2 jenis. Pada tipe pertama, slideway memanjang ke dalam air dan kapal meluncur ke dalam air menggunakan slideway. Dalam metode kedua, slideway tidak pergi sampai air dan kapal bersama dengan bingkai meluncur ke dalam air. Itulah penjelasan mengenai peluncuran tipe gravitasi. Yang kedua yaitu peluncuran tipe floating out. Peluncuran tipe floating out ini dilakukan untuk kapal-kapal yang dibangun di dok kering dan diluncurkan dengan mengisi dermaga dengan air. Secara teknis, ini bukan prosedur peluncuran kapal. Sistem peluncuran tipe ini adalah prosedur yang sederhana, efektif, dan aman. Meskipun investasi awalnya tinggi, jenis metode ini paling banyak digunakan oleh pembuatan kapal. Itulah penjelasan mengenai peluncuran tipe floating out. Yang ketiga yaitu peluncuran jenis mekanis. Sistem peluncuran ini dibagi menjadi beberapa tipe berikut. Yang pertama, peluncuran slideway mekanis longitudinal. Yang kedua, peluncuran parasut mekanis longitudinal 2 titik. Yang ketiga, peluncuran kendaraan mekanis berbentuk haji. Yang keempat, lereng mengubah peluncuran melintang mekanik, meluncuran saluran vertikal. Yang kelima, peluncuran slideway mekanisasi trek rendah tinggi. Yang keenam, slide sisir mekanis. Dan yang terakhir, mengangkat peralatan kapal. Semua sistem yang disebutkan memerlukan fitur mekanis untuk meluncurkan kapal, pengeluaran konstruksi dan pemeliharaan tinggi, sedangkan faktor mobilitas dan pengontrolan sistem tidak sesuai standar. Semua metode ini terutama digunakan untuk kapal berukuran lebih kecil dan tidak dapat digunakan untuk kapal besar dan tonase tinggi. Itulah penjelasan mengenai peluncuran jenis mekanis.
terakhir yaitu peluncuran kantong udara atau yang dikenal dengan peluncuran airbag. Meluncurkan kapal menggunakan kantung udara adalah teknik inovatif dan aman untuk meluncurkan kapal di air. Airbag ini biasanya berbentuk silinder dengan kepala hemisferis di kedua ujungnya. Mereka terbuat dari lapisan karet yang diperkuat dan memiliki kapasitas beban tinggi. Metode ini dapat dengan mudah digunakan di semua jenis dan ukuran kapal. Itulah penjelasan mengenai peluncuran dengan menggunakan airbag atau kantong udara. Begitulah pembahasan mengenai metode peluncuran kapal. Dari keempat metode peluncuran tersebut, yang paling sering digunakan pada saat ini yaitu metode airbag, karena metode ini dianggap lebih efisien dan ekonomis daripada metode lainnya. Selain itu, pada saat proses peluncuran kapal sering dimulai pada bagian buritan karena pada bagian ini memiliki ruas penampang yang lebih lebar jika dibandingkan dengan haluan kapal. Sekian informasi dari kami, silahkan subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, salam sukses!